Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberkahi kedamaian dan persaudaraan. Di podcast kali ini kita akan membahas mengenai kita harus mengkampanyekan bahwa kita bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Karena podcast kali ini akan kita bahas cukup menarik, di sini saya tidak akan sendiri, karena saya akan ditemani oleh keempat narasumber kita yang cantik-cantik. Dan sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Valentina Arya Putri, golongan 2 angkatan 9 2006 dari instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan jabatan saya sebagai pengelola keprotokolan. Dan kemudian saya akan memperkenalkan keempat narasumber kita yang cantik-cantik ini. Untuk yang pertama kepada Mbak Yulia Susanti sebagai narasumber kita yang pertama. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kak. Izin perkenalan, nama saya Yulia Susanti dari golongan 2 angkatan ke-9 dari instansi Dinas Kesehatan Timur, jabatan sebagai pengguna kesehatan. Baik, terima kasih. Untuk yang kedua, saya akan memperkenalkan untuk narasumber kita yang kedua kepada Mbak Tantiana Rustika, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, izin perkenalkan, nama saya Tantiana Ristika. Saya golongan 2 angkatan 9, besar instansi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia eh, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan jabatan Pranata SDM Aparatur Terampil. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tantiana. Baik, untuk yang ketiga saya akan memperkenalkan narasumber kita yang ketiga kepada Mbak Hana Dwi Purwasi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Valentina. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Hana Dwi Purwasi, CPNS Angkatan 9, Golongan 2, yang berdinas di Dinas Kesehatan Kabupaten Oku Timur dengan jabatan Pengelola Layanan Kesehatan. Mbak. Terima kasih. Untuk narasumber kita yang keempat kepada Mbak Elma Satya Ronika, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kesempatannya. Nama saya Erlangga Septia Ronika, golongan 2, angkatan 9 tahun 2026 dari instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Oku Timur, jabatan Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perkenalan diri kepada keempat narasumber kita di podcast kali ini. Dan sebelum kita memasuki tentang berbangga kita berbangsa dan bernegara Indonesia, ada sedikit yang akan saya jelaskan di mana di tengah gempuran global, banyak di sekitar kita, banyak masyarakat kita yang memakai brand luar, mendengarkan musik luar, menonton film luar, dan itu nggak salah sebenarnya. Tetapi kita sadar nggak sih, di tengah gempuran itu, Indonesia juga mempunyai super power yang nggak dimiliki negara lain. Kita punya 17.000 pulau, ribuan suku, tapi kita bisa saling mengobrol, memakai satu bahasa yang sama. Itu ajaib loh. Di negara lain beda, kalau dikit aja kadang kita udah nggak nyambung. Rasa bangga itu harusnya mulai dari sini. Apresiasi terhadap keragaman. Baik, sekilas informasi dan sekarang kita akan memasuki segmen yang pertama, di mana untuk podcast kali ini kita akan membahas 4 segmen. Untuk segmen yang pertama, itu mengenai apa itu visualisasi bangsa. Dan untuk segmen yang kedua, Indonesia kekuatan dalam keragaman. Kemudian yang ketiga, Indonesia di mata anak muda. Dan untuk yang segmen yang keempat, peran ASN atau masyarakat dalam membangun bangsa. Di mana untuk keempat segmen tersebut akan dijelaskan oleh narasumber kita masing-masing. Dan untuk segmen yang pertama, kita akan mendengarkan mengenai apa itu visualisasi bangsa yang akan dijelaskan oleh narasumber kita yang pertama, Mbak Yulia Susanti. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, jadi visualisasi bangsa. Visualisasi bangsa. Visualisasi bangsa itu yang menggugah cinta tanah air, dapat berupa kekayaan alam dan budaya yang memukau, semangat persatuan dalam keragaman, prestasi anak bangsa, kehidupan sosial yang harmonis, infrastruktur modern dan bersih, serta arti nyata warga negara yang berintegritas, seperti bangga pakai produk lokal, jaga kebersihan
patuhi hukum, dan lawan hoax yang sering digambarkan melalui film dokumenter, konten media sosial, hingga acara kebangsaan yang inspiratif. Nah, jadi sejarah kita adalah bukti bahwa perbedaan justru membuat kita itu menjadi lebih kuat. Mantap, perbedaan justru membuat kita kuat. Iya. Terima kasih pada narasumber kita yang pertama, kepada Mbak Yulia Susanti, mengenai apa itu visualisasi bangsa. Baik, kita akan masuk ke segmen yang kedua, yang akan dijelaskan oleh narasumber kita yang kedua kepada Mbak Tantiana Ristika mengenai Indonesia kekuatan dalam keragaman. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, kekuatan dalam keragaman budaya itu merupakan kumpulan sebuah bangsa untuk memanfaatkan perbedaan suku, agama, dan adat, bahasa dan adat istiadat sebagai modal sosial dan daya saing, bukan sebagai ancaman. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Tantiana mengenai Indonesia dalam keragaman. Nah, di sini ada pertanyaan dari netizen juga, Mbak. Sebagai pemerhati budaya. Oke. Apa yang membuat keragaman Indonesia begitu istimewa? Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya, yang merupakan fondasi jati diri bangsa Indonesia yang membedakan kita dengan bangsa-bangsa yang lainnya, dan memberikan kekayaan budaya yang tak ternilai. Baiklah, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada satu lagi, Mbak, pertanyaan dari netizen. Bagaimana cara kita menjaga keragaman itu agar tetap menjadi kekuatan? Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, dengan saling menghormati, tidak memaksakan satu budaya di atas yang lain, menghargai perbedaan sebagai bagian dari kesatuan, bukan ancaman. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang kedua, Mbak Tantiana Ristika, mengenai Indonesia kekuatan dalam keragaman. Baik, kita akan memasuki segmen kita yang ketiga mengenai Indonesia di mata anak muda, yang akan dijelaskan oleh narasumber kita yang ketiga kepada Mbak Hana Dwi Purwasi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Valentina. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Indonesia di mata anak muda. Bagi anak muda Indonesia adalah rumah yang penuh dengan potensi, keberagaman yang indah dan tantangan yang nyata, dan masa depan yang lebih cerah. Jadi kalau dikelola dengan baik. Begitu Mbak Valentina. Baik, waktu dan tempatnya. Terima kasih untuk penjelasan Indonesia di mata anak muda. Di sini ada pertanyaan, Mbak, dari netizen. Apa yang membuat anak muda kadang kurang punya rasa nasionalisme? Waktu dan tempat dipersilakan. Baik Mbak, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak. Gini, menurut saya Dari bukan netizen, Mbak. kurang nasionalis ya Mbak. Ya. Gimana? Kedengaran Mbak? Iya, kedengaran. Kedengaran ya. Kalau ngomongin soal nasionalisme di kalangan anak muda itu, menurut saya sebenarnya anak muda itu punya jiwa nasionalis Mbak. Cuman caranya aja yang beda sama generasi-generasi sebelumnya. Begitu Mbak. Oke, bisa disebutkan Lagi Mbak yang contohnya, Mbak, ditanyakan. seperti apa? Contohnya tuh seperti misalnya bentuk cinta tanah air untuk anak muda itu dimulai dari hal-hal yang simpel seperti belanja produk lokal yang kualitasnya sekarang sudah mulai keren-keren ya Mbak. Terus mengangkat budaya Indonesia di media sosial mereka, membuat konten jalan-jalan ke tempat wisata dan nunjukin kalau Indonesia ini sungguh sangat indah begitu Mbak. Baik, terima kasih. Menarik banget ya untuk pembahasan kita ketiga ini mengenai Indonesia di mata anak muda. Baik, kita memasuki segmen yang keempat, di mana akan dibawakan oleh Mbak Erma Setia Ronika mengenai peran ASN atau masyarakat dalam membangun bangsa. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan sama Mbak Valen. Nah, di sini peran ASN atau masyarakat dalam membangun bangsa. Saya lebih menekankan ke peran ASN. Pertama adalah
memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, melayani dengan tulus, cepat, dan transparan. Karena ketika masyarakat merasakan pelayanan publik yang baik, disitulah negara hadir. Selain itu, menjaga integritas, tidak korupsi, tidak menyalahgunakan wewenang. Karena kalau ASN bersih, kepercayaan masyarakat akan meningkat. Itu juga bagian dari nasionalisme. Nasionalisme itu tindakan nyata sehari-hari. Nah, di sini kan peran ASN adalah untuk pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Demikian penjelasan dari saya tentang peran ASN dalam membangun bangsa. Saya kembalikan kepada Mbak Valen. Terima kasih. Kasih sudah menarik ya. Tepat sekali, nasionalisme itu tindakan nyata sehari-hari. Jadi cinta negara tidak hanya diukur dari upacara atau simbol, tetapi dari perilaku. Baik, terima kasih Mbak Emma. Sama-sama. Ya, untuk podcast kali ini sekian, dan saya akan menjelaskan sedikit dari apa yang kita bahas kali ini mengenai kampanye berbangga, berbangsa, dan bernegara di Indonesia, bahwa kita harus menegakkan Bhinneka Tunggal Ika, kita harus mencintai produk-produk Indonesia. Sebagai ASN kita harus disiplin, bersih, dan tidak korupsi. Begitu ya narasumber-narasumber kita yang cantik. Baik, sebelum kita akhiri, apa harapan untuk Indonesia? Harapan singkat saja kepada masing-masing narasumber kita pada hari ini untuk Indonesia, dimulai dari Mbak Yulia Susanti. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik Mbak, harapan saya untuk Indonesia itu saya berharap generasi kita tidak lupa akan sejarah. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai masa lalunya. Baik, terima kasih. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai masa lalunya. Untuk narasumber kita yang kedua, harapan singkat untuk Indonesia kepada Mbak Tantiana Ristika. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Harapan saya berharap budaya Indonesia tetap tumbuh, bukan hanya untuk dijaga. Kreativitas baru harus terus lahir dari tradisi yang kita miliki. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bukan hanya dijaga, kreativitas baru harus terus lahir dan tradisi yang kita miliki. Ya. Untuk narasumber kita yang ketiga, kepada Mbak Hana, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Valen. Di sini saya mempunyai harapan yang besar kepada anak-anak muda di Indonesia, yaitu lebih meningkatkan kepercayaan diri, karena Indonesia ini punya potensi yang sangat besar. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkannya. Begitu, Mbak. Iya, anak muda lebih percaya diri, Indonesia punya potensi besar, tinggal bagaimana kita mengoptimalkannya. Tepat sekali. Baik, terima kasih kepada Mbak Hana. Untuk narasumber kita yang keempat, kepada Mbak Emma, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk harapan untuk Indonesia saat ini, kita ini sekarang banyak sekali kedatangan atau masuk budaya-budaya luar. Jadi harapan saya tetap menjaga keutuhan bangsa dan negara dengan memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Terima kasih. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Ya, terima kasih kepada seluruh narasumber. Semoga obrolan dari mengenai kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia, semoga obrolan ini membuka mata kita bahwa cinta tanah air bukan hanya kata-kata Indonesia adalah rumah kita bersama. Mari jaga, banggakan, dan wujudkan masa depan yang lebih baik. Oke, kita bersama-sama mengatakan kita bangga menjadi Indonesia. Kita bangga menjadi Indonesia. Terima kasih untuk podcast hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih kepada narasumber kita atas waktu yang diberikan. Semoga apa yang kita bahas
mengenai mengkampanyekan bangga berbangsa dan bernegara Indonesia dapat bermanfaat untuk kita dan semua masyarakat Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.